kolaborasi antara komunitas Temu Sejarah dengan komunitas Sukabumi Tempo dulu. Kepada yang terhormat Kak Tiwi Kasavela selaku pendiri komunitas Temu Sejarah yang mewadahi pertemuan pada malam ini, serta tidak lupa kami sampaikan kepada ucapan terima kasih kepada para hadirin yang sekalian sudah menghadiri pada malam ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan dan panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah. Pada malam ini kita juga akan membahas tentang bedah buku edisi ke-76 yang berjudul Sukabumi, Palagan tahun 1945 hingga 1949. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita memperkenalkan satu persatu eh, yang akan berpartisipasi pada malam hari ini terlebih dahulu. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ramadan Krisna Aditya Wijaya. Saya selaku moderator yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Saya merupakan, ya bisa dilanjut. Next. Eh, Eh, saya mungkin selanjutnya saya Irman Firmansyah. Saya kebetulan berasal dari Sukabumi. Saya penulis dan juga aktif di beberapa kegiatan komunitas-komunitas lokal. Silakan lanjut yang lain. Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang ini lagi mengenalkan diri atau mau langsung? Eh, Apa langsung aja kali ya Kak Kresta ya? Baik. Kepada penyampaian materi, dipersilakan untuk Pak Irman Firmansyah atau Pak Baik. iya. Eh, Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya sedikit menjelaskan terkait buku Sukabumi eh, Sukabumi Palagan Pejuang ya. Jadi Palagan Pejuang itu artinya area atau medan medan perang ya bagi para pejuang Sukabumi. Kenapa saya mengangkat terkait Palagan Pejuang Sukabumi karena memang secara umum ada banyak peristiwa yang terkait dengan istilahnya perjuangan orang-orang Sukabumi. Cuma kenapa saya batasi di 1945-1949 karena itu era dekolonisasi di mana masyarakat Sukabumi itu lebih menonjol ya dalam hal perjuangannya karena terutama di zaman VOC ya. Kalau kita misalkan baca Jan Bremen ataupun misalkan apa F. de Haan ya, Frederik de Haan itu eh, membahas banyak sekali terkait perjuangan masyarakat Sukabumi. Salah satunya misalkan kalau pernah baca Prawatasari. Prawatasari itu adalah disebut juga Robin Hood Van Jampang ya. Dia memang salah satu pejuang yang berjuang sekitar 5 tahun dan areanya cukup luas dari mulai Batavia hingga Jawa Tengah dan itu berlangsung cukup lama ya 5 tahun artinya setara dengan Perang Diponegoro bahkan lebih luas. Nah itu salah satunya yang lain lagi ada nama-nama seperti ada misalkan eh, para ulama daerah Jampang ya. Ada Jenggala Manik namanya, kemudian beberapa tokoh juga. Jadi sampai abad ke-17 itu masih terdapat pertempuran. Cuma memang ketika Hindia Belanda mulai berkuasa ya, pasca dari Inggris,
itu cenderung tidak dominan ya, dan muncul kembali pada masa tahun 1945. Nah, keberadaan pejuang sendiri di Sukabumi sebetulnya tidak muncul begitu saja. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan perjuangan cukup hebat di Sukabumi. Salah satunya sebetulnya ketika Jepang masuk ke Indonesia. Jadi sebetulnya ketika Jepang masuk, walaupun Jepang itu cenderungannya adalah keras ya, keras, tapi di satu sisi memberikan satu bekal, diantaranya adalah kedisiplinan dan juga pelatihan militer. Jadi boleh dilihat atau dicek bahwa perjuangan masyarakat daerah Priangan itu sangat sedikit, terutama yang mengandalkan alat modern ya, alat modern. Jadi karena apa? Karena pada zaman Hindia Belanda itu tidak diberikan akses sama sekali, kecuali mungkin yang masuk ke Nil seperti itu. Tapi di zaman Jepang mereka kemudian baru diberikan akses untuk senjata. Sehingga dari pelatihan itulah muncullah peta, karena kebetulan pelatihan peta ada di Bogor, sehingga banyak orang Sukabumi yang mengikuti. Nah, dari situ sebetulnya mulai bermunculan laskar-laskar itu pada awalnya dari situ. Jadi kalau kita runut dari awal, karena yang menarik dari buku ini sebetulnya banyak membuka hal-hal yang baru yang sifatnya memang jarang dibahas ya. Ini mungkin saya sedikit sampaikan aja bahwa pertama, ketika Jepang masuk ke Indonesia, ketika menyerang Hindia Belanda itu salah satu alasannya karena memang kemarahan Jepang karena ditolak ditolak untuk mendapatkan matriks minyak yang lebih dari Hindia Belanda. Karena dulu ketika Jepang berperang masih berhubungan dengan Hindia Belanda, terutama impor minyak. Nah, ketika kemudian Belanda dan Jepang mengadakan perundingan di Selat Bintana, itu ditolak oleh Jepang karena memang Belanda sudah dipengaruhi oleh Amerika saat itu. Sehingga ketika ditolak, maka diputuskanlah untuk langsung menguasai tempat minyak yang ada di Indonesia. Nah, caranya yaitu diserang. Tapi karena ada Pearl Harbor, otomatis Pearl Harbor harus dikuasai dulu, dihancurkan dulu, baru bisa masuk ke Indonesia. Nah, makanya muncullah peristiwa-peristiwa seperti penyerangan Pearl Harbor sehingga masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri karena memang Jepang tidak begitu lama ya, jadi hanya 3,5 tahun kalau dari ininya. Jadi bisa dilihat bahwa Belanda itu menganggap Indonesia itu masih miliknya. Ibarat kita sekarang ya, kalau misalkan itu tahun 45, Belanda kan dikuasai Jerman tahun 40 itu. Itu ibarat 3 tahun atau 3 atau 4 tahun yang lalu itu sangat-sangat sebentar. Seperti kita sekarang kalau kita mengingat tentang COVID yang kayaknya baru kemarin ya. Nah, sama Belanda juga seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Belanda itu merasa legitimasinya kuat karena memang secara sejarah Belanda itu mendapatkan legitimasi langsung dari waktu itu dari Mataram karena menguasai wilayah Priangan secara perjanjian diberikan oleh Mataram. Sehingga kalau waktu itu para menak Sunda itu menyebut beralih pengabdian dari Sultan kepada Company. Nah, itulah. Nah, dari situ maka otomatis Belanda masih menganggap wilayah Indonesia itu sebagai miliknya, terutama Priangan saat itu ya. Nah, jadi ketika terjadi perang dan pada masa tahun 1944 itu Jepang kan udah mulai menurun ya. Nah, Belanda itu sudah mempersiapkan, pertama sudah membentuk NIKA. NIKA itu dibentuk di Australia. Jadi udah dipersiapkan. Yang kedua melakukan beberapa kampanye terkait dengan kemerdekaan Indonesia karena Belanda itu sebetulnya sudah sempat membahas terkait rencana penyetaraan, yaitu pada masa Van Limburg-Stirum tahun 1920-an, cuma ditolak sama Edinburgh. Kemudian muncul namanya petisi Sutarjo yang dibuat di Cemelati, di Cicurug. Kemudian diajukan, ditolak. Komisi Visman ditolak juga. Jadi dari beberapa peristiwa itu
bangsa Indonesia dan para pejuang pergerakan sudah tidak percaya ke Belanda. Makanya ketika sesudah dikuasai Jerman, Belanda itu tahun 1942 Ratu Belanda sempat mengeluarkan pengumuman dari Inggris karena kan lari ke Inggris. Di sini disebutkan bahwa nanti sesudah perang Indonesia akan diberikan satu pemerintahan yang sederajat. Nah, tapi sebetulnya itu tidak menjadi satu kegembiraan bagi masyarakat karena sudah tahu kan. Nah, yang jelas mereka bangsa Indonesia itu berharap pertama Jepang yang akan memerdekakan karena memang Jepang itu ketika sudah mulai kalah memberikan janji kemerdekaan, janjinya tanggal 25 Agustus 1945 ya untuk memerdekakannya itu. Dan tanggal 19 Agustus direncanakan sebuah pertemuan PPKI itu di Selabintana. Makanya saya melihat pertama ada faktor wilayah Sukabumi yang sebetulnya juga banyak diangkat ya. Diangkat saat itu artinya banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan nasional, cuma belum terangkat. Nah, ketika terjadi kekalahan juga yang pertama yang kita dapatkan data adalah ternyata ada bocoran itu justru dari para Sodanco yang melakukan pertemuan di Jakarta. Yang sebagian itu dari Sukabumi, mereka menyebarkan bahwa memang Jepang sudah kalah, itu yang pertama. Yang kedua, pertemuan peta juga menyebutkan tentang janji Jepang untuk kemerdekaan. Nah, terus ada beberapa fakta juga, misalkan ada satu pertemuan pemuda Jawa di daerah Bandung itu mendesak Bung Karno untuk melakukan kemerdekaan. Dan mereka mendatangi Bung Karno di Sukabumi, artinya beberapa hari sebelum proklamasi itu Bung Karno berada di Sukabumi. Makanya tidak heran ketika Bung Karno diculik ke Rangkas Dengklok, itu Ahmad Subarjo menyebutkan bahwa Bung Karno kemungkinan dibawa oleh para pemuda ke Selabintana karena memang satu rencana memerdekakan di Selabintana, yang kedua Bung Karno sebelum itu juga sempat ada di Sukabumi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sebelum itu para pejuang di Sukabumi juga sama-sama sudah menunggu kemerdekaan itu ya. Jadi ketika muncul kemerdekaan, kita juga akhirnya coba gali bagaimana sih posisi Sukabumi saat itu. Ternyata ya sama dengan daerah lain lah, diantaranya mereka menunggu juga hasil dan mereka hendak melakukan namanya pengambil alihan kekuasaan. Jadi pengambilan alihan kekuasaan Sukabumi itu dilakukan tanggal 1 Oktober 1945. Kenapa begitu lama? Karena ada negosiasi yang cukup alot ya. Pertama, masyarakat Sukabumi itu meminta kepada pemerintahan Jepang untuk mengambil alih kekuasaan secara damai, artinya diberikan langsung dan mereka mendatangi pejabat Jepang di Bogor. Nah, sayangnya kemudian ditolak karena asumsi Jepang masih punya kewajiban untuk mengembalikan kekuasaan kepada pihak sekutu dulu. Jadi seperti itu. Sementara di sisi lain Bogor diberikan janji untuk diberikan kekuasaan pada tanggal 1 Oktober 1945. Maka karena hal tersebut, masyarakat Sukabumi kemudian berkumpul dan memutuskan jika memang tidak diberikan secara damai oleh Jepang, maka akan melakukan pengambil alihan kekuasaan secara paksa seperti itu. Maka terjadilah di situ pengambil alihan kekuasaan. Jadi banyak peristiwa heroik di situ, termasuk salah satunya ada pengibaran bendera pusaka pertama Sukabumi yang benderanya sendiri dijahit oleh orang Tionghoa ya. Ada seperti itu, ada beberapa peristiwa, termasuk peristiwa tentang Said Sukanto yang jadi Kapolri pertama itu kan waktu itu di Sekolah Polisi Sukabumi. Dia hendak mengambil alih sekolah polisi, mau minta izin ke Bung Karno tapi malah dijadikan Kapolri. Akhirnya memerintahkan wakilnya Bustami Aman untuk melakukan pengambil alihan kekuasaan. Kenapa salah satu peristiwa itu penting? Karena ini menentukan penguasaan senjata oleh masyarakat Sukabumi. Jadi pada saat itu masyarakat Sukabumi tidak memiliki senjata. Jadi senjata itu hanya dimiliki oleh polisi. Sementara tentara termasuk bekas Kenil itu tidak punya senjata karena mereka diinterniran waktu itu ya.
Sehingga otomatis senjata itu hanya ada di polisi. Maka ketika terjadi perebutan kekuasaan juga, yang pertama adalah ke markas Kempetai mengambil senjata dan juga sekolah polisi. Jadi dua peristiwa itu penting ya, penentukan. Nah, sehingga ketika Inggris masuk, Inggris bulan September itu mulai masuk. Kemudian mereka juga datang ke Sukabumi, rencananya memeriksa para internirnya. Mereka intelijennya udah mengetahui ada sekitar 500 pucuk senjata yang beredar di Sukabumi saat itu. Nah, berarti kan itu salah satu modal awal ketika melakukan pertempuran seperti itu. Nah, kemudian dari situ mulailah terjadi konsolidasi, terutama waktu itu Kawilarang yang masih berada di Bogor itu bulan Oktober 1945 itu datang ke Sukabumi. Salah satunya adalah mengevaluasi beberapa laskaran yang muncul. Jadi ada sekitar 10 laskar yang muncul di Sukabumi saat itu, dan mereka sebagian besar bersenjata. Ya, laskar-laskar itu. Jadi itu mulai awal pembentukan laskar-laskar bersenjata sebetulnya. Nah, sehingga ketika kemudian memasuki bulan November, itu mulai terjadi bentrokan dengan pihak Inggris. Kenapa terjadi bentrokan? Karena pihak Inggris kan tujuannya adalah untuk melakukan pengambilan para tawanan ya, tawanan perang. Kemudian dia membawa perbekalan dan sebagainya. Cuma masalahnya mereka tidak melibatkan BKR dan TKR saat itu ya. Waktu itu masih BKR, dia tidak melibatkan pihak Indonesia lah. Nah, itu salah satunya sehingga terjadi ketersinggungan. Nah, pada akhirnya salah satu alasan juga ternyata kan mereka diikuti oleh orang-orang Nika ya. Jadi Van der Plas masuk ke situ. Kemudian ada beberapa tokoh Belanda dan juga pasukan Belandanya ikut. Sehingga akhirnya ditengarai bahwa sebetulnya itu yang disebut Nika atau Belanda membonceng ke pasukan Inggris. Nah, karena itulah maka peristiwa Bojong Kokosan itu terjadi ya. Jadi Bojong Kokosan itu tidak serta-merta terjadi saat itu, karena bentrokannya sebenarnya terjadi beberapa dalam 1 bulan sebelumnya sudah terjadi. Bahkan sebelum peristiwa Bojong Kokosan 2 hari sebelumnya itu dilakukan semacam uji coba untuk menghadang pasukan konvoi tersebut. Nah, kemudian dibuatlah strategi yang disebut strategi memukul ular berbisa dan sebagainya, yang itu sebetulnya untuk menghancurkan konvoi Inggris. Jadi konvoi ini teman-teman boleh dibilang ini pertempuran konvoi terpanjang ya, terbesar yang ada di Indonesia. Karena apa? Itu berlangsung dari mulai Maseng itu perbatasan Bogor Sukabumi, sampai perbatasan Bandung Barat sampai Gunung Masigit. Karena pertempuran itu berlangsung secara simultan, tapi ada juga yang sporadis seperti itu. Nah, ini yang menarik dari peristiwa Bojong Kokosan itu, karena apa? Dari persenjataan tidak seimbang sama sekali. Inggris itu adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Mungkin sama seperti Surabaya ya, pasukan Inggris itu sudah sangat modern, tapi pasukan di Sukabumi itu dianggap pasukan yang tidak jelas gitu, tidak terlatih. Nah, pada akhirnya ketika terjadi pertempuran baru Inggris menyadari, makanya disebutkan pasukan Inggris yang banyak dari Brigade India saat itu yang disebut pasukan berani mati, ternyata justru mentalnya jatuh di Sukabumi. Jadi mereka akhirnya bertahan di kota Sukabumi, tidak mau lanjut ke Bandung sebelum mereka ada jaminan untuk tidak diserang. Nah, dari situ. Nah, kedahsyatan perangnya sendiri sebetulnya bisa dibayangkan pada hari keduanya. Karena apa? Hari kedua itu Inggris sangat marah gitu dengan adanya penyerangan tersebut, sehingga mengerahkan 13 pesawatnya untuk meluluhlantakkan kota Cibadak, karena mereka pikir itu pusat para pejuang di Cibadak. Akhirnya Cibadak dihancurkan dan disebutkan sebagai the heaviest air strike in Java. Jadi serangan udara terbesar Inggris di Pulau Jawa itu di situ terjadinya gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi para pejuang Sukabumi itu saat itu yang terdiri dari laskar dan kebanyakan rakyat, karena kalau kita lihat dari data statistik misalkan saat itu kan tentara baru berdiri ya, TKR itu
baru muncul ya. Kemudian yang kedua terbatas juga dengan persenjataan, dan tapi mereka bisa menghadapi pasukan yang cukup hebat, yaitu pasukan Inggris. Nah, salah satu yang efektifnya ternyata ada para sniper ya, para sniper dari pasukan pejuang. Nah, ini yang unik ketika kita sempat dulu mendapatkan informasi dari almarhum Pak Edi. Itu para sniper itu karena keterbatasan senjata, mereka melakukan maraton. Jadi sebagai contoh, kan disebutkan oleh Dalton itu bahwa salah satu yang momok bagi pasukan India itu adalah para sniper yang hampir ada di setiap sudut, bilangnya seperti itu. Jadi ternyata misalkan dari wilayah Cicurug nih, Cicurug sniper dia menghajar beberapa personel pasukan Inggris dan pasukan India. Karena keterbatasan senjata, sesudah melakukan penembakan dia lari tuh ke arah Bojong Kokosan misalkan. Di senjatanya kemudian diestafetkan, diberikan kepada yang sniper berikutnya. Dia kemudian melakukan pengintaian dan penembakan yang di Bojong Kokosan. Nanti sesudah itu cukup, dilarikan lagi ke berikutnya ke daerah Parung Kuda misalnya seperti itu. Jadi seolah-olah itu ada terus padahal dari segi persenjataan itu terbatas. Nah, itu yang cukup menarik mungkin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari kisah-kisah banyak kisah yang agak menyedihkan gitu, di mana misalkan ada namanya Amin Azmali, itu salah satu mungkin lulusan SMP kalau sekarang ya, itu juga ikut berperang. Jadi dia itu minta izin ke ibunya untuk ikut berperang, meskipun waktu itu sulit, tapi ibunya akhirnya mengizinkan. Nah, dia ikut berperang, akhirnya dia tewas tertembak di sana di Bojong Kokosan. Jadi ketika dia diketahui mayatnya itu, di dalam sakunya ada ini aja, ada apa, cengek ya, cengek itu lombok ya, lombok atau cabe, itu sama garam gitu ya. Jadi selama bertempur itu berbulan-bulan itu dia hanya bertahan dengan membawa atau cengek dan garam dan makan seadanya seperti itu. Dan itu salah satu yang jadi cerita juga ya di daerah Sukabumi seperti itu. Yang kedua ada juga kisah terkait Oyong Bantamer. Oyong Bantamer itu adalah orang Cibadak yang dia sempat menembak pesawat Mosquito. Jadi pesawat RAF Inggris itu sempat ditembak dari atas pohon kelapa. Nah, dalam satu media Australia disebutkan bahwa salah satu ekor ini pesawat itu kena dan akhirnya dia kembali ke Batavia. Nah, jadi dalam peristiwa Bojong Kokosan itu yang pertama, perang konvoi pertama itu ternyata tidak hanya peristiwa itu aja yang melibatkan pesawat, karena dalam pertempuran tersebut mereka memang terus dikawal dengan Thunderbolt sama Mosquito ya. Dan salah satu pesawat Mosquito sempat jatuh di daerah Nagrak, dan itu sampai sekarang mungkin belum ada orang yang pernah mengangkat itu ya. Tapi di beberapa media Belanda ada bahwa terjadi kecelakaan, sebenarnya kecelakaan padahal itu ditembak di daerah utara Cibadak. Dan itu pesawatnya hancur dan ada yang meninggal, sehingga bahkan dari pihak Indonesia aja memberikan mengirim bunga sebagai rasa berduka. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa pertempuran ini ternyata tidak berlangsung satu kali ya, makanya ada disebut perang konvoi 1, perang konvoi 2. Nah, perang konvoi 2 itu terjadi kenapa? Karena sesudah perang pertama kan akhirnya disepakati bahwa akan diberikan akses kepada para pejuang untuk mengawal perbekalan yang dikirim oleh konvoi tersebut. Ternyata itu tidak terjadi juga pada akhirnya ya. Dan yang kedua, ada beberapa provokasi dari Inggris. Pertama, mereka mengambil alih beberapa kamp interniran, kemudian dibawa ke Bogor para tawanannya. Yang kedua, mereka menyita gudang senjata yang dimiliki para pejuang sekitar 30 ton disebutkan itu, dan kemudian dibawa ke Cigombong, dibuang di sana, dibuang itu ditenggelamkan supaya tidak bisa digunakan. Jadi ternyata senjata itu memang dicuri dari beberapa gudang-gudang senjata Jepang oleh para pejuang, tapi bersama Inggris diambil alih. Nah, itu salah satu juga yang menjadikan ini. Kemudian yang ada beberapa isu lagi. Pertama, tuduhan bahwa
ada 8 orang perwira Belanda yang datang ke Cianjur melewati Sukabumi dibunuh. Mereka tewasnya di Cianjur, tapi yang dituduh adalah para pejuang Sukabumi. Kemudian sempat juga ada penculikan Bung Karno isunya di daerah Sukabumi. Ternyata itu tidak terbukti juga. Jadi ada beberapa provokasi dari Inggris. Nah, pada akhirnya terjadilah peristiwa yang kedua, yaitu pertempuran Konvoi 2 yang sebetulnya dari segi pertempuran hampir mirip ya, karena ada 2 jalur sebetulnya. Kalau sebelumnya hanya linear dari Batavia ke Bandung, nah sekarang ada dari Bandung ke Batavia, ke Sukabumi, karena mereka nggak bisa lanjut. Kemudian ada pasukan pembantu dari pasukan Gurkha dari Bandung ke Sukabumi. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya pertempurannya salah satunya adalah ini juga ditandai dengan namanya serangan umum Kota Sukabumi, mirip serangan umum di Yogyakarta ya. Kalau itu 1 Maret, ini 10 Maret 1946. Jadi ada serangan umum. Nah, hampir sama seperti itu case-nya sebetulnya. Nah, dari 2 peristiwa itu memang pada akhirnya korban banyak dari pihak para pejuang, tapi secara umum ada beberapa yang bisa didapatkan istilahnya benefit dari peristiwa itu. Yang pertama, ternyata Inggris kemudian melakukan parlemennya melakukan reses dan akhirnya mempercepat keterlibatannya di Indonesia. Kemudian beberapa negara juga seperti India melakukan protes. Jadi ini cukup terangkat. Nah, yang ketiga akhirnya dilibatkan dan mendapatkan 1.000 pucuk senjata dari peristiwa itu, dengan catatan itu untuk mengawal konvoi berikutnya seperti itu. Nah, cuma dari situ bisa dilihat juga peran Inggris, karena peran Inggris ternyata hanya 1945 sampai 1946 di Indonesia. Karena apa? Salah satunya adalah karena konflik tadi. Nah, konflik itu ternyata tidak hanya dipicu oleh peristiwa Bojong Kokosan, tapi memang karena kelakuan pasukan Belanda. Jadi pasukan Belanda itu yang datang ke Indonesia itu masih anak-anak muda dan mereka bengal-bengal gitu. Maksudnya tidak teratur, tidak disiplin, banyak yang menebak sembarangan sehingga masyarakat kemudian menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Nah, cuma ya itulah, kalau di Indonesia kan sulit membedakan mana Belanda mana Inggris ya. Sepanjang itu bule ya dianggap ya sama aja, sehingga akhirnya Inggris menjadi bulan-bulanan juga. Itu salah satunya akhirnya diputuskan oleh Inggris bahwa keterlibatannya di Indonesia itu tidak dapat apa-apa selain hanya dapat nisan pasukan-pasukannya, seperti itu disebutkan. Jadi pada akhirnya Inggris kemudian mempercepat terlibatannya dan kemudian dialihkan ke Belanda. Nah, ketika pengalihan itulah muncullah musuh baru yang Belanda tadi ya. Jadi si Belanda itu mulai melakukan aksi-aksi karena memang tujuannya untuk menguasai Indonesia. Nah, mau saya lanjutkan dulu atau mau ada pertanyaan dulu, silakan. Bisa sambil diskusi. Ada yang bertanya, mangga? Saya Kang dari Ya, Tasik itu Kang. asik, mangga, silahkan Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng wengi Kang Irman. Ya, sambil mengunjungi Kang. Oke Kak, semua peserta diskusi ya. Saya baru pertama nih, baru bergabung. Kebetulan waktu itu saya buka Detik, ada di Detik dan langsung bergabung. Gini Kang Irman, terutama ke Mbak Tiwi ya, makasih Mbak Tiwi. Nah, sebenarnya kalau saya dengar dari tadi itu pertanyaan memang saya sudah tulis di WA tapi sudah sebagian diungkap ya tentang Bojong Kokosan. Memang yang saya dengar itu di kalangan jurnalis tuh ya pelagan Bojong Kokosan Kang. Yang saya Ya, dengar, yang suka saya baca gitu. betul. Nah, justru ini menarik sekali buku Kang Irman karena saya juga belum pernah baca nih. Iya, Apa
Sekarang nih ketemu dengan penulisnya, saya sangat tertarik dengan buku itu, bahkan saya harus cari bukunya kemana nih. Ya, Mudah-mudahan nanti bisa dikirim ke saya lah. siap siap, mangga mangga. Pertanyaan saya itu eh, ini lebih kenapa ya yang dikenalnya itu Palagan Bojong Kokosan gitu. Sementara kalau di judul Kang Irman nggak ada nih Bojong Kokosannya. Saya pikir ini eh, apa ya? Sedangkan kejadian yang sering diungkap itu kejadian tentang Palagan Sukabumi itu di Bojong Kokosan. Gimana Kang Irman? Mohon penjelasan. Baik, saya jawab dulu ya. Pertama, saya sempat melakukan ada 3 kali mungkin kajian ya terkait dengan peristiwa tersebut. Jadi sebetulnya peristiwa, makanya saya lebih mencatatnya sebagai Perang Konvoi Sukabumi Cianjur 1945-1946 ya. Nah, kenapa saya sebut Sukabumi Cianjur? Karena memang yang terlibat itu, maksudnya area yang dilewatin itu adalah Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Adapun daerah Bandung Barat itu masih dalam perbatasan, sehingga dominannya dua wilayah itu. Yang kedua, 1946 adalah durasinya kan. Durasinya kan hanya di bulan Desember 45 sama bulan Maret 1946 sebetulnya. Nah, kenapa yang muncul selalu Bojong Kokosan? Nah, ini sebetulnya kaitan dengan keberadaan Museum Palagan. Museum Palagan Bojong Kokosan. Jadi sebetulnya Museum Palagan ini kan tahun 80-an tuh dibangun ya. Ada beberapa inisiatif yang apa namanya menyampaikan bahwa memang lebih tepat di Bojong Kokosan karena memang peristiwa dahsyat ada di situ, betul kan? Kita juga sempat mencatat beberapa ini karena disitulah peristiwa apa namanya penyergapan yang lumayan efektif. Kenapa efektif? Karena di situ ada 2 bukit. Jadi kalau di Afghanistan mah ada yang namanya Khybar Pass ya. Jadi Khybar Pass itu kalau misalkan pasukan apa dulu pasukan Rusia itu masuk ke Afghanistan itu dihajarannya di situ gitu. Karena apa? Konvoi itu memang kan selalu panjang ya. Konvoi itu selalu beriringan karena untuk menghindari serangan dan sebagainya. Dan mereka rata-rata bisa di apa matikannya itu di celah sempit. Celah sempit itu karena semacam apa? Kalau bahasa kita mah apa namanya semacam kerah ya yang dia bisa di apa, ketik di situ gitu. Nah seperti itu Kang. Jadi peristiwa besar ada di situ. Tapi saya tidak menafikan ada peristiwa besar lain Kang. Saya catat ya peristiwa besar selain di Bojongkosan itu salah satunya di Gekbrong. Hmm, Gekbrong itu luar biasa Kang. Banyak korbannya. Kemudian pasukan. Jadi Gekbrong itu kalau Akang pernah dari Sukabumi ke Cianjur ya ada namanya Bang Bayang. Bang Bayang ya, itu lurus itu kan, lurus terus ke bawah gitu. Nah itu ya, kan pasukan konvoy dalam posisi lurus begitu itu sangat mudah dibidik gitu. Dia dari radius sampai 500 meter ke depan itu masih terlihat dengan mudah gitu. Nah dia itu dihajar juga di situ habis-habisan. Yang ya, ketiga peristiwa besar lainnya adalah di Cisokan, ya, jembatan. Nah, Nah, di jembatan Cisokan itulah mereka sama juga dihancurkan di situ gitu ya. Jadi tiga peristiwa itu memang melibatkan wilayah Sukabumi dan Cianjur. Cuma memang kebetulan karena ada keberadaan apa musim Palagan sehingga memang yang sering diangkat yang memang orang ingat juga pada akhirnya perang Bojong Kokosan gitu seperti ya. itu. Nah, itu kira-kira Kang mungkin jawaban dari saya. Ada sedikit lagi, maaf ya, sepertinya lebih seru kalau digabungkan dengan buku saya karena kejadian Palagan atau Sukabumi Palagan yang ditulis Akang itu hampir tidak berbeda jauh dengan mengungsinya Gubernur Sewaka ke Tasik Selatan, Kak. Oh iya betul betul. Karena itu kejadiannya sama, cuma yang saya jadi pikiran ini kenapa ya pada waktu itu tidak ada semacam koordinasi antara Sukabumi dengan Pasewaka, padahal pada waktu itu Pasewaka mengendalikan pemerintahan Jawa Baratnya dari Tasik Selatan, Kang. Betul betul. Jadi dari mulai tahun pasca kemerdekaan 2 tahun 47, Kang. Jadi hampir berbarengan. Nah, mungkin nanti ke depan kita
kita gabung-gabung barangkali ini soalnya yang diceritakan oleh Akang itu lebih ke pasca kemerdekaannya, Kang. Betul, betul. Dan sebenarnya pusatnya ada di sini, Kang, di Betul. Tasik Selatan. Ya, Nantilah. Jadi menarik sekali nih kalau nanti kita mungkin bisa ketemu di darat, Kang. betul. Saya Boleh, sih Kang. Saya kira menarik, cuma sedikit mungkin saya jelaskan juga kenapa sih tidak ada koordinasi. Ini yang dalam dalam kalau kesaksiannya Pak Edi Sukardi ya, ternyata peristiwa perang yang dirancangnya itu sebetulnya tidak diamini bahkan oleh komandannya sendiri di Jawa Barat. Karena apa? Ini peristiwa yang akan memicu konflik yang jauh lebih membahayakan diplomasi sebetulnya. Nah, iya, sehingga kritis ya, kalau Kang. kalau kita lihat pendapatnya Didi Kartasasmita, Ya, justru dia istilahnya seolah-olah menyebutkan ke Edi, yang kamu lakukan salah, tapi sok we lah teruskeun. Nah, sok we teruskeun itu artinya apa? Di satu sisi dia juga merasa bahwa itu memang harus dilakukan karena martabat bangsa kita diinjak-injak. Tapi di sisi lain kalau secara aturan itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah, itu juga jadi pada akhirnya kan termasuk Syahrir ya ketika ketika peristiwa terjadi kan akhirnya meminta untuk melakukan ceasefire. Bung Karno juga sama. Jadi sebenarnya secara diplomatik mah itu peristiwa yang sebetulnya tidak diperbolehkan gitu, tapi memang dilakukan. Nah, tapi kenapa ini? terjadi kenyataan ya, Kang, di Betul. Sukabumi. Karena gini, punten-punten zaman dulu itu kan ada dua dua perjuangan, satu perjuangan diplomatik, yang satu perjuangan perang. Maksudnya melalui ini ya, melalui pertempuran militer. Nah, Ya, dua ini tidak pernah paralel. Jadi termasuk ketika terjadi perjanjian Renville, kan akhirnya jadi friksi ya. Karena apa? Orang namanya Belanda nyerang harusnya bertahan. Ternyata hasil diplomatik harus harus Lo Jogja. dihijrahkan dan sebagainya. Jadi itu sama juga. Jadi itu terjadi juga di Sukabumi. Karena gini Sukabumi itu kan kenapa banyak konflik di Sukabumi saat itu? Karena Belanda itu selalu memperluas garis demarkasi. Jadi Betul, demarkasi Kang. awal itu ketika ketika Inggris menguasai Jakarta, dialihkan ke Belanda itu garis demarkasi itu di sekitar Cakung. Sungai sekitar Cakung. Akhirnya merembet sampai ke Bogor, sampai ke Ciawi. Termasuk ketika Cianjur dikuasai sampai Gekbrong akhirnya. Nah, di daerah perbatasan itulah Belanda itu selalu bermain-main. Dia selalu memprovokasi, menyerang dengan meriam dan sebagainya sehingga akhirnya itulah yang pada akhirnya menyebabkan dari mulai perjanjian Linggarjati sampai Renville itu kan Ya, makin menyempit. Nah, itu sebenarnya upaya mereka. Nah, itu yang disesalkan oleh para pejuang itu, kenapa diplomasi itu makin mengerucut sehingga akhirnya harus hijrah. Nah, seperti itu Kang kira-kira. iya, Kang. Iya, Kang, kalau nantilah menarik sih sebenarnya karena buku Akang itu kira-kira tidak jauh dengan apa yang cuma kalau saya kan lebih ke biografinya. Tapi Oh kalau iya betul. pertempuran juga ada, Kang. Namanya kalau di Betul. sini Wire Cries, Kang. Kalau Iya, di betul. Bumi mungkin masuk ke Wire Cries pertama, Kang. Kalau nggak salah Kolonel Hidayat atau siapa ya? Iya kalau nggak salah Kolonel Hidayat. Atau karena pada waktu itu yang jadi panglimanya Nasution, Kang. Betul, betul. Iya. Iya, kalau di kita Wire Cries 3 masuk yang jadi ininya Pak Sutopo yang sama juga saya bikin biografinya. Ya, Retko Sutopo Tapi yang saya yang lebih penting saya ingin baca buku Akang dulu biar kita dapat gambaran yang utuh, ya, Kang. boleh. Ya, nanti Ya, kita saya ini tunggu lah, Kang. siap 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 kita Makasih, Kang. siap sami-sami mangga-mangga. Tur Yang nuhun lain sakitu lah seunten kanu sanes siap, beuh bade naroskeun. mangga atur nuhun, atur nuhun. Yang lain ada yang ini juga bertanya? Izin, Kang, saya. Bang Zain ya? Ya. Siap. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wilujeng Wengi, Kang Irman, tim Temu Sejarah, juga teman-teman di ruang diskusi. Yang ingin saya tanyakan ini, Kang, tadi disebutkan bahwa ada salah satu tokoh yang meninggal dengan mesakan garam dan cengek gitu kan. Betul. Nah, ini menarik ini. Adakah dapur umum yang sengaja dibentuk untuk memasok logistik para pejuang di Sukabumi saat itu gitu? Mengingat
kalau misalnya perang-perang di hampir beberapa daerah selalu menyediakan dapur umum untuk memastikan makanan atau asupan tentara itu terpenuhi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga penasaran sama proses daripada penyusunan bukunya, Kang. Eh, Seberapa lama Akang mengumpulkan data sampai buku tersebut terbit? Mengingat tadi Sukabumi itu banyak sekali terlibat dalam peristiwa-peristiwa nasional begitu, Kang. Sumbernya yang seperti apa dan gimana prosesnya Akang memperoleh sumber-sumber tersebut. Kang Intan seperti itu. Hatur nuhun, Kang. Baik. Baik, terima kasih Kang Zain. Pertama terkait dengan dapur umum, sebetulnya kalau kita baca yang bukunya apa, yang bukan autobiografi, semi autobiografinya Pak Edi ya, itu sebetulnya disebutkan bahwa ketika terjadi perang tersebut, maka di beberapa kampung disediain tempat dapur yang untuk para pejuang yang sifatnya parsial gitu ya, ada beberapa. Dan salah satu lagi yang memang mencolok kalau saya lihat itu kalau kita baca bukunya terkait tentang peranan wanita ini Sukabumi ya, itu buku kalau nggak salah dulu istrinya direktur Cikotok, karena dulu kan pusat Cikotok ada di kota Sukabumi. Nah itu sempat disebutkan disiapkan di rumahnya gitu. Jadi sebetulnya memang ada. Nah cuma memang begini Kang, jadi yang namanya peristiwa pertempuran tadi itu kalau yang ada dua ada yang terorganisir pertama, terutama yang memang diatur oleh para tentara. Yang kedua ada yang tidak terorganisir, terutama laskar-laskar. Jadi laskar di Sukabumi itu tidak semuanya bisa diatur gitu ya. Contohnya ada namanya Laskar Proletar, itu ya pimpinannya Sambik. Sambik itu sembarangan, itu disetarakan dengan tokoh-tokoh yang ada di Jakarta, Bekasi, Tangerang yang kalau baca bukunya tentang para revolusioner Jakarta itu sama dengan itu gitu. Jadi dia sembarangan masuk toko, nggak bayar dan sebagainya. Kemudian ada yang dituduh pro ke Inggris atau digorok seperti itu. Ada seperti itu. Nah, sebetulnya beberapa laskar juga ada yang dari Hizbullah dan sebagainya, dan rata-rata laskar itu memang pada akhirnya ya dia tidak terorganisir untuk misalkan nanti tempat makan di mana dan sebagainya, mereka sembarangan aja seperti itu. Nah, salah satunya itu mungkin yang diceritakan keluarga Aminta Azmali tadi. Jadi memang dia konon katanya ya, jadi dia itu masih sekolah tapi pengen ikut berperang sehingga dia ikut kemana-mana. Nah, makan sembarangan, apa aja dimakan. Nah, yang dia selalu bawa itu dua itu, jadi cengek sama uyah. Jadi kalau ada cengek sama uyah, dapat makan apapun, singkong dan sebagainya, ya tinggal pakai itu aja gitu, nggak usah aneh-aneh. Nah, seperti itu mungkin. Nah, yang kedua terkait dengan ini sumbernya dari mana saja ya. Sumbernya tentu kalau pasti sumber referensi ya, buku dan sebagainya, dan memang saya selalu tertarik dengan hal-hal yang memang belum dibuka gitu. Sebagai contoh begini, saya pengen tahu bagaimana sih kondisi proklamasi di Sukabumi saat itu seperti apa. Akhirnya ada beberapa informasi, misalkan ternyata pada saat proklamasi banyak orang yang sudah tahu gitu. Sehingga misalkan Mr. Samsudin itu melakukan upacara dan di situ dia perdengarkan dari radio itu sampai seperti itu, ada informasi dari istrinya Mr. Samsudin seperti itu. Jadi hal-hal begitu kan jarang diungkap ya, sehingga memang saya kumpulkan seperti itu dari referensi tadi. Yang kedua, saya memang senang ngobrol dengan orang tua, terutama yang yang mengalami hal-hal tersebut gitu. Jadi kalau dulu sih masih ada beberapa yang masih ada, saya suka dengerin ceritanya, kadang saya catat gitu ya. Nah, sekarang memang sudah banyak yang nggak ada, tapi dari cerita-ceritanya memang menarik gitu ya. Pertama, ada yang bisa saya jadikan sumber, ada yang memang agak agak maksudnya apa ya,
ceritanya bisa jadi tidak valid, bahkan bertolak belakang, ada juga. Jadi kadang-kadang jangan salah kalau dalam seperti itu, ada ketika saya dapat informasi dia mengaku sebagai pejuang, berjuang di sini dan sebagainya. Ketika saya dapat wawancara satu lagi, malahan, oh saya mah pengkhianat lain. Nah, jadi ternyata ada hal begitu, tapi tentu saya tidak ungkap ya, karena pertama tidak perlu lah. Itu hal-hal yang memang kaitan dengan pribadinya. Yang penting saya bisa mencatat, oh ternyata zaman dulu itu tidak sesimpel sekarang. Jadi ketika yang namanya Belanda masuk ke sini itu situasinya itu masih transisi. Jadi ketika mereka ada yang merasa bahwa oh ini sudah ada pemerintahan baru, tapi yang lain merasa oh ini masih ada Belanda juga, jadi kita harus berpihak kemana. Nah itu masih membingungkan ya. Makanya ketika ada yang bilang oh si Anu pengkhianat, yang memang situasi tersebut yang memang biasanya dia tidak bisa menolak gitu ya, karena masih ada ancaman. Nah seperti itu kira-kira. Nah yang lainnya lagi tentu banyak kisah-kisah yang saya dapatkan juga yang bukan dari sini tapi justru dari luar. Misalkan saya ada beberapa yang saya langganan ya di beberapa library di sana, ya saya lihat-lihat aja gitu mikrofilmnya apanya, ternyata memang terutama di media-media Belanda ya. Jadi seperti Perang Bojong Kokosan saya dapat utuh banget detail gitu dari beberapa media Belanda justru gitu, bukan dari sini. Kemudian media Inggris juga ada dan Australia. Nah, ternyata ketika disambung-sambung dapatlah ininya cerita yang utuhnya seperti itu dibandingkan dengan cerita di kita. Karena sebagai contohnya punten ya, eh, teman saya si Kang Hendy juga dia sempat membahas tentang Perang Bojong Kokosan, tapi dia campur aduk gitu antara Perang Konvoi 1 dengan Perang Konvoi 2. Karena apa? Karena ya itu tadi dari segi kronologisnya itu tidak diikutin gitu. Maksudnya tidak betul-betul didetailkan sehingga nyampur tuh. Ada peristiwa konvoi 2 diceritakan di konvoi 1 misalkan. Jadi bagi yang belum tahu mah mungkin seperti Akang yang tadi bilang bahwa yang diketahui itu ya Perang Bojong Kokosan lah gitu. Padahal dari situ kan ada rentangnya, ada peristiwanya di mana saja seperti itu. Itu kira-kira mungkin Kang yang bisa saya jelaskan ya. Baik, hatur nuhun Kang, mangga. Kang Sanes balik ada yang mau ditanyakan juga. Hatur nuhun. Sami-sami mangga. Baik, mau lanjut lagi. Jadi ini sesi Eh, kedua ya, atau ini ada pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. maaf ya kalau saya agak apa tadi namanya ya agak memotong atau gimana. Ya, nggak Mungkin apa-apa. bisa dilanjutkan lagi. Mungkin bisa disimpan untuk saya. Baik. Maksudnya disimpan gimana? Ada pertanyaan atau gimana? Maksudnya saya ada tanggapan sama pertanyaan, tapi nanti aja dulu pas Oh, boleh. udah ya. Siap, siap. Baik. Oke, kita lanjut sesi 2 ya. Jadi sesi 2 itu artinya kita mengalami muncul musuh yang kedua yaitu Belanda. Karena pertama Inggris sudah pergi ya. Inggris sudah hengkang dari wilayah Sukabumi atau wilayah Indonesia, sementara Belanda baru saja datang. Artinya dia pasukannya awalnya kan mengikut ke Inggris sebagian. Nah, ketika Inggris sudah mulai secara teratur keluar, Belanda itu mulai masuk tuh beberapa pasukan-pasukannya. Dan itu dalam diplomasi Belanda memang itu juga sama tuh. Jadi ada dua strategi Belanda, seperti Indonesia juga ada diplomasi dan juga militer. Dan dua-duanya punya tujuan yang agak berbeda. Yang diplomasi itu seolah-olah sebagai, jadi gini, yang militer itu adalah tujuan utama mereka untuk menguasai secara penuh. Tapi backup plan-nya, jadi plan keduanya, plan B-nya mereka secara diplomatik. Karena apa? Diplomatik itu caranya adalah tujuan membuat negara persemakmuran yang di bawah Belanda. Makanya boleh dilihat dari perjanjian pertama sampai KMB itu pasti ada satu klausul yang berhubungan dengan itu. Apakah di negara bagian kah atau wilayah yang menyusut yang nantinya jadi jadi persemakmuran dan sebagainya, jadi negara RIS gitu ya. Jadi intinya mah Belanda itu bertujuannya ke sana. Pertama, kalau secara militer dia bisa menguasai penuh, dia akan kuasai full. Tapi kalau itu
tidak terlalu tidak terlalu berhasil, maka backup plan yang diplomasi tadi yang berjalan. Nah, kita lanjut. Jadi dengan pola begitu kan kita bisa tahu bahwa Belanda kemudian secara militer dia merangsak terus tuh, terus melakukan provokasi. Jadi dia selalu melakukan istilahnya patroli ke daerah perbatasan. Sebetulnya itu untuk memprovokasi aja terus. Nah, sehingga dari proses-proses yang ada kan jadi bolak-balik ya, karena di satu sisi para pejuang itu juga bertahan, dia tidak mau kalah gitu ya. Sehingga di sisi lain dia kejar-kejaran dengan waktu, karena proses dari ini juga agak alot dari segi perjanjian juga alot secara diplomasi. Nah, akhirnya karena sudah tidak sabar, mereka melakukanlah aksi polisional bahasanya, melakukan agresi yang pertama. Nah, agresi yang pertama itu memang, tuntutannya kan sudah bisa kelihatan. Pertama, awalnya dia menuntut garis demarkasi, diperluas 10 kilo ke depan. Jadi daerah Ciawi itu sampai ke Cicurug misalkan. Nah, itu ditolak sama pejuang dan sebagainya. Jadi dari situlah kemudian akhirnya mereka melakukan penyerangan. Nah, penyerangannya itu dilakukan dari mulai subuh dari Jakarta, kemudian dari Bogor, ada yang dari front timur juga. Dari daerah Lempegan, dari daerah Cianjur, mereka menyerang ke wilayah Sukabumi. Tapi uniknya, jadi temuan saya juga bahwa ternyata rencana ini sudah bocor 3 bulan sebelumnya. Karena apa? Sudah ada instruksi di Sukabumi di bulan Mei ya, kan itu terjadi bulan Juli ya, itu di bulan Mei ada instruksi untuk melakukan pengerusakan di beberapa fasilitas karena dikhawatirkan akan diambil alih Belanda. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa hari sebelumnya pun sudah ada persiapan. Makanya kenapa terjadi namanya politik bumi hangus. Karena memang sudah diketahui Belanda akan nyerang gitu. Jadi Belanda itu bukan berarti melakukan serangan tiba-tiba, itu sudah diketahui. Tapi karena memang secara rasional tidak berimbang, maka salah satu caranya adalah dengan melakukan politik bumi hangus sambil mundur. Nah, cuma ini pun bukan berarti tidak ada serangan atau tentangan ya, karena memang saya pernah baca di satu media ada yang menyebutkan peristiwa agresi ke Sukabumi itu tidak ada perlawanan sama sekali, keliru juga. Jadi ketika misalkan masuk ke daerah Cicurug itu ada jembatan yang sudah dihancurkan. Akhirnya bagian mereka melakukan perbaikan. Kemudian di Cicurug ada beberapa mayat pasukan Belanda yang memang ditembak gitu. Jadi di Cicurug itu udah ada muncul korban di sekitar sebelum Cibadak itu juga ada. Di kota Sukabumi ada beberapa juga yang pasukan Belanda tertembak. Artinya perlawanan terus dilakukan gitu. Nah, salah satu isu yang sempat dulu rame ya, ada salah satu penulis menyebutkan bahwa ketika pasukan Belanda datang, justru bahkan pimpinannya pun Kawilarang malah pergi ke selatan gitu ya. Malahan dia keluar sore-sorenya, bukan esok paginya, sore-sorenya keluar dan dia membawa wanita Jerman katanya gitu. Jadi membawa lari wanita Jerman. Sampai dulu sempat agak rame tuh isu itu. Tapi secara umum maksud saya peristiwa itu memang akhirnya memicu terjadinya pengerusakan, ya, termasuk salah satu korbannya warga Tionghoa. Nah, karena apa? Karena banyak fasilitas yang mereka punya itu dianggap akan menguntungkan Belanda sehingga akhirnya dihancurkan gitu. Nah, ini juga yang jadi pemicunya adalah ketika Belanda pada sore harinya sebelum melakukan penyerangan itu menyebarkan pamflet yang isinya adalah supaya untuk masyarakat lari ke tempat aman, sementara para ekstremis lah gitu ya diminta untuk keluar dari kota sebelum dihancurkan. Nah, itu akhirnya jadi pemicu yang lebih besar untuk menghancurkan area kota saat itu. Pabrik-pabrik juga dihancurkan. Jadi kerugian cukup besar ya. Termasuk salah satunya mungkin kalau pernah ke situ gunung ada Cibunar. Cibunar itu dihancurkan oleh oleh pasukan pejuang karena dikhawatirkan itu kan pabrik tekstil ya. Dikhawatirkan dipakai oleh Belanda. Nah, jadi terjadi peristiwa bumi hangus tahun 1947. Nah, selepas peristiwa bumi hangus itu daerah Sukabumi kalau bahasa saya itu kayak Wild West ya. Wild West itu artinya kayak tanpa aturan, sebebas-bebasnya. Karena apa?
pasukan pejuang yang bertahan itu ya, terutama ada yang di kota, ada yang di perkampungan itu melakukan tindakan membabi buta, membunuh orang-orang yang memang diketahui pro Belanda seperti itu. Jadi banyak orang yang terbunuh, termasuk dari Nevis juga ya, melakukan pembunuhan banyak orang di situ. Makanya di Sukabumi itu selain kalau kita ada cerita tentang pembantaian Westerling di Sukabumi sebetulnya ada. Jadi di daerah Takokak, Pasir Tulang, Geger Bitung, Ciengang itu ada beberapa kuburan massal ya yang ditengarai memang dulu pasukan-pasukan yang bertahan itu, kemudian Nevis kan banyak mata-matanya ditangkepin kemudian dibunuh secara massal di sana ditembakin. Nah, itu juga cukup banyak ya, bisa sampai ribuan. Dan yang uniknya menurut pengakuan beberapa masyarakat yang mengingat waktu itu peristiwa tersebut, pimpinannya namanya Werling. Jadi ada indikasi juga sebetulnya Westerling itu yang melakukan. Cuma memang belum terungkap. Karena Westerling sempat juga lari ke Sukabumi kan, kemudian ke daerah Ciranjang pada saat itu. Dikejar oleh Prinsen. Nah, itu. Nah, jadi ketika terjadi peristiwa penyerangan Belanda itu, pejuang melakukan bumi hangus dan mundur ke wilayah selatan. Belanda sendiri bergerak terus ke Pelabuhan Ratu, kemudian ke daerah Cibadak ya, karena Cibadak meskipun sudah awal diserang tapi tidak langsung terkuasai saat itu. Karena ada beberapa fasilitas seperti Ubrug gitu juga harus langsung dikuasai oleh Belanda ya. Nah, cuma daerah terutama dari Nyalindung itu masih dikuasai oleh pihak pejuang. Sehingga Belanda hanya secara de facto menguasai wilayah kota aja sebetulnya saat itu. Wilayah perkampungannya masih tetap dikuasai oleh pejuang. Nah, itulah terjadi peristiwa yang bunuh-membunuh itu sampai akhirnya muncul perintah untuk hijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah karena hasil dari perjanjian Renville. Nah, disitulah terjadi friksi ya. Jadi terjadi friksi karena apa? Karena sebagian mengikuti hasil diplomasi, sebagian tidak menerima. Yang tidak menerima itu salah satunya misalkan Laskar Hizbullah yang kemudian hari diproklamirkan jadi DITII ya. Itu mereka sakit hati karena harusnya setiap orang tidak meninggalkan tanahnya dan mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Yang kedua, pasukan Bambu Runcing, pimpinan Cece Subrata itu lebih ke agak sosialis ya. Itu makanya di Sukabumi itu saat itu orang bilang dikuasai oleh dua pemberontak yang sebelah utaranya adalah DITI, sebelah selatan adalah BR. BR itu artinya Bambu Runcing. Dan itu akhirnya mereka terus melakukan pemberontakan sampai tahun 60-an ya. Sebagai contoh pasukan Cece Subrata, Bambu Runcing itu ketika sudah kembali yang hijrah itu ya, sudah long march kembali, sebenarnya udah aman, mereka sudah seperti biasa lah, tidak seperti DITI yang masih melakukan penyerangan. Mereka sudah melakukan islah lah bahasa kita. Tapi tahun 49 ketika Siliwangi melakukan mobilisasi dan meminta semua laskar untuk datang ke Bandung, terjadi kesalahpahaman. Pasukan yang dibawa Cece Subrata digeledah di daerah Padalarang. Dan istilahnya itu bagi Cece Subrata yang orang Jampang itu penghinaan, sehingga akhirnya dia menolak, akhirnya dia masuk ke hutan. Dan peristiwa itu juga disusul tahun 50 ketika ada satu peristiwa di Jampang Kulon sampai akhirnya ada pembunuhan, itu juga yang menyebabkan akhirnya dia terus-terusan memberontak sampai tahun 60-an. Nah, itu lain cerita ya. Tapi maksud saya itu menyebabkan friksi. Jadi zaman perang itu perbedaan pendapat saja bisa jadi satu peristiwa besar, bisa jadi pemberontakan gitu. Karena apa? Mereka kan di zaman perang itu tidak habis pikir, pasti yang langsung dipikirkan adalah mengangkat senjata seperti itu. Sehingga perbedaan itu kalau tidak selesai akhirnya menjadi satu pemberontakan besar. Nah, itu dipicu seperti itu sebetulnya. Nah, kemudian pasukan akhirnya kan sebagian hijrah ya ke Jawa Tengah sampai terjadi peristiwa Madiun dan sebagainya, dan akhirnya ada agresi kedua lagi Belanda. Dari situ udah jelas itikat Belanda itu tidak betul.
Sehingga akhirnya diperintahkanlah kembali melakukan long march ya. Jadi kalau ada yang bilang long march itu ke mana, ke Jawa Tengah dan Yogyakarta, long march itu kembalinya sebetulnya. Kalau ke sananya mah pada naik kereta, jadi lebih disebut hijrah ya, hijrah baru kembalinya dia long march. Nah, long march itu yang sebetulnya banyak diceritakan kesulitan-kesulitannya ya, karena selain diserang Belanda juga diserang DIY dan sebagainya. Nah, kembalilah akhirnya ke Sukabumi pasukan itu. Nah, ketika masuk ke Sukabumi, faktanya karena memang sudah dikuasai oleh Belanda, pemerintahnya di situ juga adalah pemerintahan Nika. Waktu itu Rekomba, Rekomba yang memang lebih ini kan untuk pendirian negara Pasundan ya. Nah, makanya yang ada pemerintah bayangan, akhirnya bikin pemerintah bayangan, pasukan TNI itu, pemerintah bayangan yang memang, tidak mengakui, pemerintahan yang ada. Nah, sebetulnya tokoh-tokoh pemerintah itu juga gitu. Misalkan, bupatinya yang dulu diangkat oleh pejuang, tapi kemudian karena dia, ditangkap Belanda, bikin perjanjian dia akhirnya, mau juga jadi wali kota misalkan. Kemudian bupati sebagai contoh ada namanya, Surya Danuningrat. Surya Danuningrat itu adalah bupati yang memang sangat dekat dengan Belanda gitu ya. Jadi ketika zaman Belanda jadi bupati, zaman Jepang sempat diangkat Jepang, zaman, ketika Belanda Nika juga masuk, dia diangkat juga gitu. Nah, bahkan ada cerita ketika pasukan 7 Desember itu mau pulang, dia dikasih, bantuan inilah donasi dari bupati tersebut karena saking kedekatannya gitu. Nah, itu ada beberapa hal yang, terjadi seperti itu. Tapi di sisi lain, karena memang, para pejuang itu bikin, pemerintahan bayangan, akhirnya mereka secara bebas juga melakukan aktivitas gitu ya. Jadi, terjadilah gerilya yang perang gerilya di Sukabumi, seperti itu. Jadi gerilya yang kedua mungkin kita sebutkan ya. Nah, gerilya itulah yang melibatkan beberapa pihak, mulai dari, Jenderal Kosasi saat itu ya, kemudian salah satunya Prinsen, kisah Prinsen itu adalah orang Belanda yang dia kemudian, membelot, kemudian dia sempat ditangkap juga dibawa di Yogyakarta, tapi kemudian ikut, hijrah dan kemudian dia, masuk ke pasukan Indonesia. Nah, di situlah dia melakukan kiprahnya karena dia menipu banyak, perkebunan. Perkebunan kan banyak dijaga oleh ada pasukan lokalnya, ada pasukan Po Antui yang orang Tionghoa, ada juga sebagian pasukan Belanda. Dia pura-pura melakukan inspeksi, pura-pura dari pasukan Belanda, habis itu baru diserang sama anak buahnya. Dan itu cukup cukup efektif gitu ya, berhasil. Sehingga dia akhirnya dikejar-kejar oleh pasukan khusus dari pasukan Belanda namanya Ulrisi ya. Nah itu, sampai akhirnya istrinya, yang orang Sunda itu terbunuh. Nah di situ. Nah jadi fase itu dari tahun 48 sampai 49 adalah fase gerilya yang kedua sambil menunggu proses karena ada beberapa proses seperti gencatan senjata, kemudian ada lagi proses untuk, menjelang KMB. Nah, jadi menjelang KMB itu semua pasukan tidak boleh ada yang bertempur. Nah, termasuk, waktu itu pengejaran terhadap, Prinsen itu kan dilakukan oleh pasukan rahasia. Karena apa? Kalau itu ketahuan gitu ya, kemudian maka Belanda akan kena tuh. Termasuk pasukan Indonesia juga tidak bisa melakukan penyerangan dan itu, masih main kucing-kucingan lah sampai akhirnya, KMB itu. Nah, sebelum KMB ternyata sudah ada juga, rencana untuk pemulangan pasukan Belanda sehingga pada akhirnya kan di Sukabumi itu bisa dilakukan defile misalkan pada saat 17 Agustus, 1949 itu sempat di daerah Cibadak ada pawai oleh pasukan pejuang dan Belanda nggak bisa apa-apa karena memang sudah masa-masa akhirnya seperti itu. Nah, cuma dari situ ada ketika terjadi peristiwa KMB atau perundingan KMB yang akhirnya, Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda ya, dengan catatan kedaulatan sebagai Republik Indonesia Serikat. Nah, ada sebagian pasukan Belanda yang tidak setuju, yang akhirnya kan ada pemberontakan APRA gitu. Sebelum APRA ada yang peristiwa
di Bogor juga ya, di daerah Dermaga itu ada juga peristiwa itu. Nah, itu sebetulnya sempalan-sempalan Belanda yang secara militer dia tidak setuju dengan hasil diplomasi yang mirip di para pejuang juga gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Belanda juga sebenarnya tidak bodoh ya. Ketika melakukan perundingan dan pada akhirnya menyetujui Indonesia, kan ada 2 syarat yang akhirnya merugikan kita. Pertama, tentang Irian Barat yang nanti ditentukan di kemudian hari. Kedua, Indonesia harus membayar biaya perang yang dilakukan oleh Belanda. Jadi dia yang menyerang Indonesia, Indonesia yang harus membiayai biaya perangnya gitu. Nah, tapi ya karena itu namanya perjanjian yang disepakati, akhirnya kan kita bayar sampai masa SBY itu baru lunas. Jadi sebetulnya kita membiayai perang Belanda yang memang dilakukan kepada orang Indonesia sendiri seperti itu. Nah, mungkin secara umum itu dulu ya, kita bisa lanjut dengan diskusi lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman. Saya tadi udah janji ya. Jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin memberikan pendapat dan pertanyaan. Jadi saya ini diskusinya agak menarik ya tentang perjuangan di masa revolusi ya. Jadi kalau misalkan saya ini kan tinggalnya itu di Jakarta Timur ya, di Cakung. Jadi kalau saya itu ingatnya kalau misalkan di masa revolusi yang dekat sini ya, yang dekat rumah saya itu kan di Jakarta Timur ya, Cakung ya. Jadi ada tuh ya peristiwa namanya Bekasi Lautan Api. Jadi Bekasi Lautan Api itu kayak kalau di Cakung itu, di Bekasi itu ada semacam pertempuran melawan sekutu gitu. Nah, terus juga ada TMP-nya yaitu Taman Makam Patriot Bangsa apalah itu. Nah, terus karena ini pasukan-pasukan itu pada pada ini ke Cakung gitu. Pada pindah ke Cakung pas ada kayak pesawat gitu, kayak pesawat tempur. Nah, dan pertanyaannya adalah, saya ini tertarik juga ya kalau membahas soal Kang Aminta Azmali, kalau nggak salah ya namanya gitu ya. Jadi saya ini pengen bertanya, apakah Kak Akang Irman ini pernah ke makamnya Aminta Azmali? Kalau misalkan pernah, itu di mana? Terima kasih. Ya. Baik, nah Akam Aminta Azmali, jadi kebetulan saya juga sempat ke ke keluarganya. Aminta Azmali itu ternyata dia gugur di sana dengan kondisi yang tercabik-cabik gitu ya, jadi hanya sebagian bagian atas katanya yang agak utuh. Nah, kemudian waktu itu dikuburkan secara massal di Bojongkokosan. Jadi Bojongkosan itu yang bukit itu dulu kuburan massal. Nah, selepas itu kemudian dipindahkan. Nah, dipindah-pindahkannya itu jadi maksudnya tidak terdetek siapa dan bagaimana sehingga akhirnya banyak yang ditulis sebagai tak dikenal itu ya, pahlawan tak dikenal. Nah, yang itu jadi sampai sekarang memang kita juga belum mendapatkan kuburan yang pastinya ada di mana. Yang jelas ada kuburannya mah Oyong Bantamer yang tadi menembak dari pohon kelapa itu ada di daerah Nagrak, memang ada kuburannya. Kemudian tadi menarik yang dibahas terkait di daerah Bekasi Cakung ya. Jadi daerah sana itu sebetulnya salah satu yang memicu perang Bojongkokosan juga. Karena apa? Pertama, ada beberapa peristiwa termasuk jatuhnya pesawat Dakota Inggris yang kemudian dibunuhin oleh para pejuang di sana ya. Dan juga peristiwa serangan di salah satu stasiun di daerah Bekasi sana. Nah, dulu kan awalnya pasukan konvoi itu mereka bergerak di utara ya, ke utara untuk mencapai Bandung. Nah, karena banyak serangan itulah dan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan makanya dialihkan ke selatan yaitu ke daerah Sukabumi. Nah, jadi itu salah satu yang ini juga menyebabkan peristiwa besar itu terjadi di daerah Sukabumi, mungkin seperti itu kira-kira. Baik, Baik, terima kasih. ya, sama-sama. Ada yang lain mungkin ditanyakan? Kalau di message ada nggak ya yang ditanyakan?
Punten Kang, saya mau tanya. Enggak. Oke, saya Melvin. Tadi agak telat gitu, 15 menit untuk hadir, tapi ada sedikit apa ya, yang mengganjal gitu, yang terbesit gitu, terkait Bojong Kokosan gitu. Jadi kan di Bojong Kokosan ini ada gitu, beberapa pesantren tua begitu kan gitu, tapi saya juga lupa lagi beberapa namanya. Tapi, apakah pada masa tersebut gitu, adakah, peran gitu dari kiai atau ulama gitu dalam pertemuan ini? Karena kalau misalnya melihat di daerah lain ya gitu, yang pertempuran revolusi ini kan, banyak juga ya keterlibatan antara kiai dan ulama. Apakah, hal yang sama terjadi juga di pertempuran Bojong Kokosan atau tidak? Mungkin begitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini menarik juga karena pertama, faktanya sebetulnya justru yang bertempur itu banyak dari kalangan santri ya. Kalau ulama itu misalkan Kiai Haji Hasan Sanusi, beliau cenderung hanya mengantar, bahkan katanya memandikan para pejuang ya di alun-alun supaya mereka dibekali lah seperti itu. Nah, itu ulamanya. Ada satu ulama lagi di Cicurug sebenarnya kita biasanya disebut Kiai Bintang. Nah, itu salah satunya juga yang dulu katanya ikut pertempuran Bojong Kosan. Tapi yang menarik begini, eee, ada sebagian yang memang terkumpul di Laskar Hizbullah dan Fisabilillah ya, termasuk BII dan sebagainya di Sukabumi itu. Tapi ternyata banyak juga para santri yang ikut berperang tanpa terdeteksi. Jadi salah satu memang kelemahan sekarang ya, ketika kita mencatat peristiwa-peristiwa perang konvoi itu, kita sulit mencatat sebetulnya berapa sih jumlah misalkan ya, masyarakat yang memang turut bertempur termasuk para santri. Karena saya pribadi yakin pertama, kuantitas tentara itu waktu itu sangat sedikit, karena itu baru dibentuk ya. Nah, justru yang paling banyak itu masyarakat dan para santri. Kenapa para santri? Kan mereka punya semangat jihad, itu yang paling utama. Yang kedua, ketika di zaman Jepang, banyak laskar-laskar keislaman yang sengaja dibentuk dan diperbolehkan. Karena apa? Jepang kan bikin namanya Miami, namanya Majelis Islam Indonesia lah seperti itu. Dan memang sengaja untuk memobilisasi para santri untuk menjadi salah satu tameng dalam pertempuran seperti itu. Dan itu ternyata kalau misalkan kita kisah pesantren Samsul Ulum itu banyak kisah-kisah seperti itu di mana para santrinya juga dilibatkan dalam pertempuran gitu. Tapi sayangnya memang sampai sekarang saya juga masih mencari data sebenarnya. Sebetulnya pesantren mana sih yang mana aja yang ikut dan kira-kira berapa orang? Nah, itu kita belum terdeteksi. Saya pernah diskusi dengan Profesor Reza Dinaputra ya terkait keterlibatan santri itu. Nah, sebetulnya pikiran kita sama bahwa kemungkinan besar itu prosentasenya sangat tinggi gitu ya. Tapi memang tidak pernah terdeteksi sehingga yang terangkat hanya tentara. Karena apa? Karena yaitu tentara itu lebih bisa menceritakan kembali karena sudah menjadi para tokoh gitu ya, termasuk misalkan Pak Edi Sukardi. Nah, cuma ya mungkin yang di situ ada friksi juga ternyata antara tentara yang lulusan peta dan yang kenil ya. Sehingga kalau dari peristiwa Bojong Kokosan bisa dilihat bahwa ternyata yang naik pangkat dan jadi tokoh hampir semuanya kenil. Siapa aja misalkan, Ahana Sution, Alex Kawilarang. Alex Kawilarang sama Edi Sukardi itu duluan Edi Sukardi sebetulnya gitu. Tapi ketika, dalam karir selanjutnya ternyata Kawilarang naik, Edi Sukardi hanya di situ aja dia nggak naik-naik gitu. Karena apa, dulu memang ada ini juga persaingan inilah antara lulusan Breda, lulusan Kenil sama lulusan peta. Jadi lulusan peta itu dianggap tidak terlalu kompeten, dianggapnya seperti itu sehingga
yaitu inilah apa namanya persaingan antar ini. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, apalagi kalau kita bandingkan misalkan kaum santri yang dia tidak memiliki media, tidak memiliki alat untuk menyampaikan sejarahnya dan sebagainya, dan akhirnya tenggelam. Yang muncul kan lebih banyak ini adalah pasukan TKR bersama rakyat gitu. Jadi lebih ke TKR-nya, bahkan polisi saja tidak masuk. Karena saya dalam penelitian saya sebenarnya diketahui juga dari sekolah polisi Sukabumi ternyata dikirimkan 15 orang secara bergantian pada peristiwa itu. Jadi misalkan ada 5 jam 15 orang kirim, nanti kembali lagi siswa lain ini lagi dikirim lagi sehingga mereka akhirnya ikut bertempur dan itu tidak dicatat, tidak pernah ada yang mengangkat juga sama. Saya yakin dari kepolisian juga ikut gitu, tapi yang terangkat itu hanya TKR, itu aja sebetulnya. Nah itu mungkin, ini salah satu PR juga ya, mudah-mudahan ke depannya kita juga bisa mengungkap sebenarnya, bagaimana keterlibatan pesantren dan santri dalam peristiwa tersebut. Oke, terima kasih ya. Baik, ada Makasih lagi? banyak, Kang. Ya, sami-sami, mangga. Mungkin ada lagi ditanyakan kira-kira? Ini ada mungkin, moderator bisa dibacakan kalau ada yang dari, message ya? Pertanyaannya silahkan, Pak Moderator. Oh, ini dari Mas Yermi atau yang angkat tangan, Mas? Anu, Oh Pak. iya, silakan, mangga, silakan. Makasih Krisna. Baik, suara saya bisa kedengaran ya Pak ya? Ya, kedengaran Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat malam semua rekan-rekan dan teman-teman. Selamat malam Bapak sebagai penulis dan juga TTW sebagai penyelenggara dari diskusi temu sejarah di kesempatan malam hari ini. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yeremia Satria. Saya merupakan pegiat dan juga aktivis sejarah di wilayah Jawa Timur, termasuk juga sekarang sedang melaksanakan studi lanjut saya S2 di Magister Ilmu Sejarah Undip Semarang. Dan saya berasal asli kelahiran dari Surabaya, tetapi tumbuh besar di Sidoarjo, Pak, kota sebelahnya Surabaya. Nah, Iya. mengenai tentang Sukabumi ini menarik ya, karena bahwasannya meskipun saya bukan termasuk orang yang paham mengenai tentang dunia wilayah Sukabumi dan sekitarnya, tapi minimal ada hal-hal menarik yang ingin saya tanyakan, begitu. Ada 2 pertanyaan, Pak. Yang awal mula pertama itu yang ingin saya tanyakan itu, jadi begini, ketika pada waktu saya melihat di peta lama yang ada di Jawa Timur, itu mengapa ada sebuah wilayah yang disebut dengan wilayah Sukabumi di wilayah Jawa Timur itu kalau tidak salah di wilayah Kediri atau di mana begitu saya lupa. Ya, Apakah itu betul. ada keterkaitan antara wilayah Sukabumi di Pasundan dengan wilayah Jawa Timur dan apa sih yang terjadi ketika pada saat masa-masa tahun 45 hingga 49 dari Jawa Barat hingga ke wilayah Jawa Timur itu dan kenapa kok disebut sampai hari ini dengan sebutan wilayah Sukabumi? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Pak, eh, ketika pada saat tadi kan kita sudah mendengarkan dari pemaparannya Bapak bahwasanya yang dibahas ini sebagian besar itu adalah ketika pada saat masa-masa revolusi kemerdekaan dari tahun 45 sampai 49. Nah, dalam hal ini yang ingin saya tanyakan itu ketika pada saat masa-masa tersebut sebenarnya apakah ada dalam hal ini aliran-aliran pemikiran-pemikiran yang sempat juga hidup ketika pada saat mulai terjadi perang hingga sampai selesainya perang yang ada di wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Karena tentunya kalau tanpa adanya pemikiran ataupun filsafat, saya kira juga tentu itu juga tidak bisa untuk disepelekan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sebagai penulis buku. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih, Kang. Baik, saya coba jawab dulu ya. Pertama, nama Sukabumi. Nah, ini menarik nih, karena begini, saya sendiri sempat meneliti terkait dari mana sih nama Sukabumi berasal. Karena selain di Jawa Timur, ada juga di tempat lain, Pak. Jadi ada kalau saya catat nih ya, di Lampung ada, di Bengkulu ada, di Papua New Guinea ada Sukabumi, di Malaysia ada nama Sukabumi itu. Kemudian di Kalimantan Timur, daerah namanya Pangkalan Bun, itu dulu disebut Sukabumi juga. Nah, saya penasaran sebetulnya dari mana sih, Sukabumi itu. Nah, tapi dari penelitian ternyata begini,
Nama Sukabumi di Sukabumi itu muncul pertama kali diperkenalkan oleh Andreas Dwight. Andreas Dwight itu adalah orang yang membeli beberapa wilayah yang disebut Sukabumi sekarang dari pemerintah Inggris yang disebutnya Freeland. Freeland itu adalah daerah partikelir atau daerah pemerintah yang dibeli oleh swasta. Statusnya dibeli swasta, tapi yang pemiliknya kayak punya kerajaan sendiri di dalam kerajaan gitu ya. Dia bisa berhak melakukan di dalam bebas gitu ya. Sepanjang dia bayar pajak ke pemerintah seperti itu. Nah, di daerah Priangan itu hanya ada 2 freeland atau partikelir itu, yaitu Ciputri yang sekarang jadi Cipanas, satu lagi adalah Sukabumi. Nah, jadi nama Sukabumi itu tahun 1815 diperkenalkannya. Dari mana? Disebutkan oleh Andreas Dwight di bukunya itu dari para kokolot. Jadi kokolot itu adalah sesepuh yang memberikan masukan. Nah, saya penasaran, sebelum adanya nama Sukabumi di Sukabumi, ada nggak sih nama Sukabumi di tempat lain? Kan biasanya suka mirip-mirip ya. Sukaraja di Garut ada Sukabumi, ada Limbangan ada Sukabumi Garut ada, bahkan beberapa nama di Jawa juga mirip dengan di daerah Priangan seperti itu. Nah, ini agak unik nih kalau Sukabumi ini. Saya melakukan penelitian, sama sekali tidak ada satupun nama Sukabumi sebelum tahun 1815. Boleh mungkin teman-teman kasih masukan kalau memang ada ya. Tapi sejauh ini saya nggak pernah menemukan. Kemudian fakta yang kedua, saya baru temukan dari sebuah laporan VOC tahun 1686 sampai 1688 tentang nama-nama tempat di Priangan. Ada namanya Sukabum tanpa i ya. Sukabum tanpa i itu di daerah Kadaleman Kawasen. Kawasen itu sekarang sekitar Ciamis mungkin ya. Jadi dulu Kadaleman itu kayak kabupaten, tapi apa namanya? Jadi kabupaten bekas Mataram. Jadi Mataram dulu kan membentuk kabupaten-kabupaten ya. Nah, salah satunya Kadaleman Kawasen. Nah, Kawasen itu ada namanya Sukabum, ada beberapa cacahnya dan sebagainya. Nah, saya penasaran. Ternyata ini Sukabumi itu ya Sukabumi. Nah, pertanyaannya kenapa enggak ada i-nya? Ternyata begini. Jadi nama itu kan serapan dari Sanskrit ya, sama dari Sanskerta. Ternyata di India sana memang vokal di akhir itu nggak disebutkan. Contoh gini, ketika orang India menyebut Mahabharata, dia bilangnya Mahabharat. Jadi tidak ada a-nya. Ketika menyebut Arjuna, bilangnya Arjun. Jadi aslinya itu dari sananya tidak ada huruf akhirnya. Contoh, kita ada namanya Kerajaan Tarumanagara. Itu aslinya dari apa? Dari Tarum. Jadi ada kita Citarum. Itu nama asli Sanskritnya itu sebetulnya. Kemudian ketika jadi kerajaan, jadi Taruma karena lafal Sunda yang memang suka ada vokal di belakang. Ya. Termasuk bumi juga dari sananya dibacanya bum. Jadi di sini jadi bumi gitu. Nah, jadi dari situ saya berkesimpulan, oh nama Sukabumi itu dari sana. Bisa jadi ada di sana dan memang sudah dikenal dulu, kemudian menghilang ya. Tapi sempat misalkan terabadikan dengan saran-saran dari para kokolot, kemudian disampaikan bahwa namanya Sukabumi. Nah, ini menarik karena gini, saya juga melihat misalkan gini, kenapa sih ada yang tahu nggak Tarum itu apa? Tarum itu disebut juga nila ya, satu tumbuhan yang dia bisa jadi pewarna pakaian. Biasanya dipakai oleh VOC itu untuk pasukannya warnanya biru biasanya. Disebut juga indigo nila gitu kan. Nah, itu sebetulnya tarum. Nah, makanya kalau sekarang ada Persib Pangeran Biru, ya bisa jadi dari situ sebetulnya karena dulu juga kita warna ininya biru gitu ya, yang warna secara ininya lah sakralnya biru seperti itu. Nah, itu di luar konteks itu. Nah, kembali lagi, nah karena dari situlah saya akhirnya berkesimpulan bahwa nama Sukabumi itu memang baru muncul di tahun 1815 meskipun ada nama yang identik saat itu di daerah kawasan, tapi sampai sekarang udah nggak ada lagi nama itu. Nah, kemudian nama yang lain bagaimana kayak di Lampung. Ternyata saya teliti-teliti, oh ternyata itu para imigran apa namanya? Transmigran yang datang dari Sukabumi dan membawa namanya ke sana. Lampung, Bengkulu hampir sama ya. Bagaimana yang di daerah ini misalkan Pangkalan Bun ya di Kalimantan. Itu
saya tidak mendapatkan info bahwa mereka datang dari Sukabumi ya, tapi di sisi lain ada beberapa kisah-kisah yang mirip. Contoh di sana ada kisah tentang Wangsa Suta yang sama juga dengan Sukabumi. Nah, dimungkinkan mungkin bisa jadi dulunya gitu sempat ke sana karena dalam beberapa literatur ada cerita tentang orang Pajajaran yang berangkat ke pulau, saya lupa namanya pulau apa yang ditengari itu Kalimantan sebetulnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, bisa jadi ada juga terjadi begitu, tapi secara umum akhirnya saya mendapatkan bahwa sebelum nama Sukabumi ada, kayak Pangkalan Bun, sebelum 1815 enggak disebut Sukabumi. Nah, bisa jadi memang dibawa ke sana termasuk di daerah Papua New Guinea. Saya lihat ada di situ ternyata dulu ada orang-orang Jerman yang sempat tinggal di Sukabumi membuat perkebunan di daerah Papua New Guinea dan namanya Sukabumi diambil dari Sukabumi dari sini. Jadi memang ya sampai sekarang temuan saya bahwa Sukabumi saat ini ya yang paling lama yang masih ada ya Sukabumi yang di sini. Nanti teman-teman boleh kalau ada misalkan temuan baru ya misalkan Sukabumi di daerah Jawa Timur dari sini juga karena dulu ada namanya inskripsi Sukabumi. Inskripsi Sukabumi itu adalah satu prasasti yang berasal dari perkebunan Sukabumi di daerah Jawa Timur ya. Kemudian ada juga di daerah Bondowoso, bukan Bondowoso, ada Jawa Tengah saya lupa namanya. Itu ada juga tuh perkebunan namanya Sukabumi juga. Jadi itulah nama Sukabumi. Jadi Sukabumi itu kalau menurut Endes Dual itu adalah hasrat bumi karena keindahannya gitu. Tapi ada juga beberapa ulama menyebutkan bahwa itu dalam ayat Al-Qur'an walakum fil ardi mustaqarrun mataun ilahin. Jadi jadi untukmu untukmu bumi apalah gitu. Jadi intinya mah ini bumi untuk dimanfaatkan oleh kalian gitu. Nanti ketika itu kita turunnya Nabi Adam. Jadi memang Sukabumi itu berkaitan dengan keindahan bumi dan juga sumber-sumber alam yang ada di bumi seperti itu sih kira-kira. Itu yang pertama ya. Yang kedua saya lupa tadi, punten saya catat mana ya. Pertanyaan yang kedua terkait aliran ya. Nah, jadi gini, di Sukabumi sendiri sebetulnya ya hampir mirip dengan daerah lain lah. Yang jelas di Sukabumi ini tahun 45 itu memang kental aliran-aliran kiri. Ya. Contoh ya, ada kaum proletar ada di Sukabumi. Makanya banyak tokoh-tokoh kiri dulu yang ke Sukabumi. Kalau DNA Edit kan masih agak ke sini ya. Jadi tokoh Semaun itu dia sempat sekolah di sekolah pertanian di Sukabumi, sekolah kultur school ya. Sekarang jadi BBAT. Nah, sempat sekolah di situ juga. Terus tokoh-tokoh mungkin ingat perpecahan Sarekat Islam Merah dan Putih. Salah satunya dipicu oleh kongres yang ada di Sukabumi dan salah satu ketuanya dari Sukabumi juga. Nah, itu. Jadi di Sukabumi itu kalau secara aliran kiri dan kanannya itu cukup kuat ya. Aliran nasionalisnya ada tapi lebih kuat pada tahun 45 itu lebih kuat dua itu. Makanya kenapa ketika ada friksi itu pemberontakan itu dua. Satu DITI yang cenderung aliran kanan, satu lagi adalah Bambu Runcing yang cenderung aliran kiri. Nah, itu dua aliran yang sangat kuat. Aliran lainnya ada, contoh misalkan gini, untuk kaum Laskar juga ternyata ada Laskar Keris ya. Laskar Keris yang orang-orang Sulawesi yang kecenderungan mereka kaum Kristiani. Kemudian beberapa tokoh-tokoh Kristen juga ada yang ini, tapi secara aliran mereka tidak terlalu dominan gitu. Tapi kalau dari peran untuk kemerdekaan mereka ada sebetulnya. Nah, aliran dominan itu dua itu aja sebetulnya pada saat itu di Sukabumi. Aliran nasionalis sendiri tidak terlalu besar karena kalau saya lihat dari misalkan cerita Pak Edi Sukardi itu kan keluarga Sukardi itu keluarga nasionalis banget ya. Tapi sebetulnya pada masa tersebut mereka tidak terlalu dikasih ruang. Makanya tadi saya jelaskan bahwa Pak Edi Sukardi itu dari mulai perang Bojong Kokosan sampai pensiun pangkatnya masih sama letkol. Tidak diangkat-angkat. Nah, itu salah satunya meskipun beliau nasionalis tapi memang secara ini tidak terlalu dihargai lah.
itu dihargai. Makanya ketika mau mengajukan sebagai pahlawan juga masih sulit gitu. Termasuk mengajukan hari tanggal 9 Desember sebagai hari pelawaran rakyat dulu gagal gitu ya. Akhirnya jadinya hari Juang Siliwangi jadinya seperti itu. Nah, itulah mungkin yang ini, tapi kalau misalkan mau didetailkan lagi, aliran apa aja sih sebetulnya banyak juga ya. Sebagai contoh, dalam aliran Islamnya juga ada kayak Ahmadiyah, ada juga berkembang di daerah Sukabumi gitu. Kemudian aliran-aliran lainnya bahkan Sukabumi itu kesini-sini kan ada Isa Bugis, ada apa, itu lebih 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 banyak sekali kalau kita gali ke sana. Tapi ketika kita bicara 1945, 1949, maka dua aliran besar itu yang cukup dominan, aliran kiri dan aliran kanan. Nah, aliran kiri juga tidak bisa bilang kecil karena apa? Satu, media komunis itu ternyata banyak di Sukabumi. Jadi ada namanya API yang saya pernah ini temukan, itu media komunis yang dari Sukabumi. Kemudian kalau agak tahun 60-an itu, kalau kita tahu teori setan kota dan setan desa dari Aidit itu justru muncul inspirasi itu ketika Aidit datang ke daerah Cibadak. Dia menemukan fakta begitu-begitu ya terkait dengan perbedaan kelas dan sebagainya, sehingga dia bikin konsep seperti itu gitu. Nah, itu kira-kira termasuk ketika Bung Karno udah sering datang ke Sukabumi, salah satu konsep yang muncul dari Bung Karno kan menikah dengan dengan penguasa Laut Selatan seperti itu. Kan itu konsep-konsep yang ada yang menyebutkan itu sebetulnya konsep untuk kemaritiman, ada yang menyebutkan karena memang Bung Karno-nya klinik seperti itu. Nah, itu kira-kira mungkin sedikit yang saya jelaskan ya, Kang, dari masalah aliran-aliran tadi ya. Baik, ada lagi mungkin yang ditanyakan? Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Kang. Ini yang di pertanyaan apa ya? Ini ada dua, Pak, Mas, yang di Bapak Saiful Miftah sama Bu Lulum kalau nggak salah namanya. Boleh, Pak, dibacakan? Iya, baik, Pak. Ini beliau menanyakan bahwa sebelumnya mohon izin, nanyanya di kolom komentar, sudah dijelaskan bahwa tadi sebelumnya itu terjadi pengibaran bendera pertama di Sukabumi dan juga bendera pertama yang dijahit oleh tokoh Tionghoa. Nah, yang ingin beliau tanyakan itu adalah di mana lokasi pertama bendera merah putih tersebut dikibarkan di Sukabumi. Dan yang kedua, apakah adakah untuk bendera pertama yang dikibarkan Sukabumi itu saat ini itu masih ada? Terima kasih, Pak. Baik, saya Begitu. jawab dulu ya. Bendera yang pertama dikibarkan itu di mana? Di alun-alun, ya. Jadi Sukabumi itu ada dua tempat yang dikenal, itu alun-alun sama Lapang Merdeka. Dulunya itu alun-alun besar. Jadi seperti kayak di Jogja itu alun-alun utara, alun-alun selatan. Tapi karena kebutuhan militer, alun-alun utara itu jadi tempat untuk pelatihan aja, sehingga tidak lagi disebut alun-alun tapi disebut dengan Lapang Merdeka, seiring dengan dulunya disebut Lapang Victoria, kemudian zaman Jepang disebut Lapang Merdeka. Nah, peristiwanya sendiri di alun-alun aja, kalau kita bicara alun itu di dekat masjid ya, yang di bawah itu di situ. Nah, kenapa kemudian ada peristiwa tersebut? Karena memang pada saat itu sebelum terjadinya pengambil alihan kekuasaan itu tempat yang pertama dikuasai itu adalah ini Societet Sukamana atau yang disebut Gedung Juang sekarang. Jadi ada satu gedung namanya Gedung Juang dikuasai duluan sebagai markas para pejuang, dan itu terjadi sebelum tanggal 1 Oktober. Nah, kembali lagi ke yang tadi, benderanya itu dikibarkan di situ oleh satu orang pejuang namanya Iskandar. Nah, kenapa sebetulnya, bagaimana keterlibatan orang Tionghoa dalam pembuatan itu? Ternyata orang Tionghoa itu namanya Lantin Yung ya, atau kita sebut Sigodeg. Sigodeg itu sekarang ada jadi nama satu perempatan namanya Sigodeg, itu sebenarnya orang Tionghoa namanya Lantin Yung. Nah, Sigodeg ini dulu memang dia bagian logistik yang ngebantu, bahkan dia sempat ikut hijrah juga ya. Nah, karena awalnya memang sudah memiliki jiwa perjuangan yang tinggi gitu. Jadi ketika awal terjadi peristiwa proklamasi itu, dia sudah sibuk dengan mencari bahan
bahan untuk membuat bendera, karena saat itu di zaman Jepang itu kan walaupun awalnya diperbolehkan, bendera Indonesia itu nggak boleh naik. Nah, ketika Jepang udah selesai baru orang-orang boleh mengibarkan bendera. Nah, cuma masalahnya kan karena sudah lama dilarang, jadi orang tidak punya gitu. Nah, sesingkat itu maka dia akhirnya membuat bendera sendiri dan kemudian dikibarkanlah pada saat sudah pengambil alihan Gedung Juang. Nah, benderanya kemana? Nah, ini yang jadi masalah. Jadi bendera itu disimpan oleh keluarganya sampai ceritanya sih sampai tahun 80-an. Suatu saat bekas komandannya dulu, Jenderal Kosasi, kan Jenderal Kosasi itu orang Sukabumi juga ya. Jadi Jenderal Kosasi itu orang Sukabumi, salah satu kakaknya Jenderal Kosasi itu adalah orang yang ikut memberontak di kapal Seven Provincial. Mungkin kalau di Surabaya adalah cerita tentang pemberontakan kapal Seven Provincial, itu salah satu tokohnya orang Sukabumi, yaitu kakaknya dari Jenderal Kosasi. Nah, Jenderal Kosasi itu kebetulan dulu sering berkunjung ke Sukabumi karena keluarganya masih di sana. Nah, sempat berkunjung ke rumah si Godeg itu. Dia kemudian ceritanya mau dibawalah ke Jakarta disimpan. Nah, sesudah dibawa oleh Jenderal Kosasi itu, lama mungkin tidak ada kabar dan sebagainya. Nah, sampai akhirnya sampai sekarang tidak ada, dan sempat ditanyakan ke keluarga kan udah meninggal ya. Mereka juga tidak tahu gitu. Jadi sampai sekarang keberadaannya belum diketahui ada di mana si bendera pusakanya itu. Jadi boleh dibilang bendera pusakanya Sukabumi yang pertama lah itu ya. Nah, itu kira-kira. Jadi memang disayangkan tidak ada, tapi itu valid cerita itu karena kita dapatkan dari anaknya juga gitu ya. Sempat kita wawancara bahwa itu bendera itulah yang katanya disayangkan dulu, tahu gitu nggak dipinjemin katanya. Tapi ya itulah, hanya jadi cerita aja. Mungkin itu kira-kira ya jawaban saya. Ada lagi mungkin, Pak? Satu lagi tadi apa ya? Ini yang terakhir, apakah jenengan sudah pernah menulis tentang media massa pada periode kemerdekaan, di mana kami bisa mempelajari lebih lanjut tentang aliran-aliran itu? Oh ya, media massa ya. Media massa ya itu tadi yang saya sebetulnya sempat menulis, tapi hanya artikel kecil ya waktu Hari Pers itu. Itu membahas media yang ada dari zaman Belanda sampai mungkin tahun 50-an ya. Itu artikel pendek. Tapi dari situ memang bisa dilihat. Jadi jadi gini, Sukabumi itu kenapa media itu begitu ramai ya? Karena di Sukabumi itu ada percetakan terbesar namanya Sukabumi Snail Press Drekury. Nah, yang salah satunya adalah menerbitkan Lipo. Lipo itu adalah koran berbahasa orang Tionghoa berbahasa Melayu pertama katanya gitu ya. Nah, sebetulnya saya lihat ada beberapa sebelumnya, tapi mungkin ini lebih fenomenal. Jadi tahun 1901 sesudah itu ada Hopo, ada beberapa media lagi, dan itu di Sukabumi termasuk Sukabumi Pos. Nah, kemudian tahun 45 sebetulnya masih ada beberapa media yang masih bertahan, tapi beberapa media yang sifatnya aliran, yang setahu saya ada API yang tadi disebutkan ya, kemudian ada beberapa saya juga sempat koleksi itu punyanya bukan Muhammadiyah tapi salah satu ini Islam lah. Ada juga itu kemudian eh koran lokal ada juga. Nah, nanti saya coba cek di data ya. Tapi secara umum mungkin dikaitkan dengan aliran tadi, memang salah satu media untuk penyebaran atau misalkan sosialisasi aliran tersebut memang media-media tadi ya. Jadi dulu itu media kental dengan organisasi, aliran dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di Sukabumi beberapa yang sempat saya ketahui, salah satu yang memang saya ketahui itu namanya API. API itu media komunis sebetulnya, dan itu banyak ini kan membahas terkait dengan Tan Malaka ya. Sebelum akhirnya beliau hilang sempat beberapa kali dibahas di API seperti itu. Mungkin itu kira-kira ya, mudah-mudahan nanti sih ke depannya itu bagus juga tuh untuk lebih ditelaah kembali, karena saya baru sempat membuat artikel, artinya belum mendalam ya tentang media tersebut.
yang ada sempat dibahas saya lihat justru media di luar, tapi tokohnya Sukabumi, tokoh Didi Soekardi kan sempat di Jogja mendirikan media juga bersama Bung Hatta. Nah itu sempat ada juga. Nah kemudian yang lain mungkin kalau bicara sastra Tionghoa ada percetakan Mustika dari Cicurug itu salah satu tokohnya yang membuat novel ini Bunga Ros dari Cikembang. Nah itu juga sempat bikin media-media seperti itu. Kemudian kalau yang lain sih karena banyaknya percetakan di Sukabumi itu ada banyak percetakan termasuk percetakan sekolah polisi, percetakan Cikirai, percetakan Sukabumi itu percetakan kecil dan yang terbesar tadi Sukabumi Sniper Sedekuri tadi. Dan itulah yang salah satunya memang menjadi basis ya, menjadi modal masyarakat Sukabumi untuk membuat media tadi karena keberadaan percetakan yang memang maju pada masanya seperti itu kira-kira. Baik, itu kira-kira yang saya sampaikan. Mungkin kalau masih ada silahkan, kalau enggak kita bisa cukupkan dulu, mangga. Nggih, Pak, karena berhubung sekarang sudah melewati batas waktunya, bisa Baik. ditutup aja, Pak. Nggih, Pak. Baik, oke, baik teman-teman. Mungkin itu sekelumit yang saya coba jelaskan ya. Artinya sebenarnya ini masih banyak yang bisa dibahas dan digali kembali secara mendetail. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa ketemu dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalinan silaturahim ke depannya ya dengan teman-teman sehingga kita nanti bisa saling berbagi terkait sejarah di wilayah masing-masing. Mungkin itu kira-kira sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Sebelum semuanya berakhir, saya kembalikan ke Kak Tiwinya. TV-nya masih ini mungkin boleh ditutup Pak kalau ini TV-nya mungkin Nggih, Pak. masih Sudah saya foto kok, Pak. Tadi. oh. Nggih, Pak. Masih off mungkin Pak TV-nya. Enggak bisa di ini aja Pak, di take over aja. Oh, baik, Pak. Saya ambil alih ya, Pak. Baik, silakan Pak. Nggih, Pak.